tadi sudah disampaikan oleh Ibu Gubernur, oleh Ketua Gugus Tugas, bahwa angka positif yang terkena COVID di Jawa Timur ini 183. Ini kemarin ya. Ini terbanyak di Indonesia. Hati-hati, ini terbanyak di Indonesia. Tetapi juga yang menumbuhkan optimisme kita, angka kesembuhannya juga berada pada posisi yang lumayan, yaitu 31%. Oleh sebab itu, saya minta dalam waktu 2 minggu ini, pengendaliannya betul-betul kita lakukan bersama-sama dan terintegrasi dari semua unit organisasi yang kita miliki di sini. Baik itu di gugus tugas, baik itu di provinsi, baik itu di kota dan di kabupaten, seterusnya sampai ke rumah sakit, kampung, desa, semuanya ikut bersama-sama melakukan manajemen krisis sehingga betul-betul kita bisa mengatasinya dan menurunkan angka positif tadi. Yang paling penting ada kerjasama yang baik, ada sinergi antar manajemen-manajemen yang ada. Saya melihat memang yang paling tinggi adalah di Surabaya Raya. Ini adalah wilayah aglomerasi yang harus dijaga terlebih dahulu, dikendalikan terlebih dahulu. Nggak bisa, Surabaya sendiri nggak bisa. Gresik harus dalam satu manajemen, Sidoarjo harus dalam satu manajemen, dan kota kabupaten yang lain. Karena arus mobilitas itu yang keluar masuk adalah dari bukan hanya Surabaya, tapi dari daerah juga ikut berpengaruh terhadap naik dan turunnya angka COVID ini. Saya titip agar koordinasi antar manajemen tadi betul-betul dilakukan sehingga hari ini saya tadi sudah meminta kepada Pangko Gapilhan II untuk membantu secara penuh, terutama dalam mensinergikan, menangani langsung rumah sakit darurat dan mensinergikan dengan rumah sakit rujukan. Dipilahkan mana yang berat, mana yang ringan, penempatannya di rumah sakit yang mana, sehingga semuanya tidak masuk ke dalam satu titik dan tidak dipisah-pisahkan, dan tidak menumpuk pasien itu di satu rumah sakit. Sementara yang lain masih banyak yang kosong. Dan yang kedua juga yang berkaitan dengan, ini sudah dilakukan, saya ikuti terus, yang berkaitan dengan tes masif, pelacakan yang agresif, mengisolasi, mentreatment secara ketat, saya kira sudah dilakukan. Ini agar diteruskan dengan jumlah yang lebih banyak. Kemudian yang ketiga yang berkaitan dengan apabila nantinya ini terkendali dan masuk ke new normal atau masuk ke normal,
Saya minta juga tahapan-tahapannya diprakondisikan terlebih dahulu. Ada prakondisi untuk menuju ke sana. Jangan tahu-tahu langsung dibuka tanpa sebuah prakondisi yang baik. Kemudian yang kedua juga cari timing yang betul-betul pas betul. Setelah prakondisi timingnya ditentukan. Kabupaten mana dulu, kota mana dulu. Dan yang ketiga, urusan yang berkaitan dengan prioritas sektor. Sektor mana dulu yang harus dibuka, yang menjadi prioritas, bukan langsung semuanya langsung. Kita memang harus melalui tahapan-tahapan. Sehingga tadi saya sampaikan, gas dan remnya ini harus pas betul. Sektor yang memiliki risiko rendah tentu saja didahulukan. Sektor yang memiliki risiko sedang tentu saja di nomor 2-kan, dan sektor yang memiliki risiko tinggi di nomor 3-kan atau nomor 4-kan atau nomor 5-kan. Yang keempat, saya minta kita semuanya mengajak tokoh-tokoh, tokoh agama, tokoh masyarakat untuk mensosialisasikan mengenai protokol kesehatan. Pentingnya memakai masker, pentingnya jaga jarak, pentingnya cuci tangan, terus diulang-ulang. Tadi disampaikan oleh gugus tugas bahwa masih 70% yang nggak pakai masker. Ini angka yang gede banget. Oleh sebab itu saya minta, hari ini juga saya minta kepada gugus tugas nasional, Pak Menteri Kesehatan, kirim masker sebanyak-banyaknya ke Surabaya, ke Jawa Timur. Yang kelima, dalam saya titip ini utamanya kepada gubernur, bupati, dan wali kota, agar setiap membuat kebijakan, agar setiap membuat policy selalu merujuk pada data sains dan juga saran dari saintis. Jangan kita membuat kebijakan, membuat policy tanpa melihat data, tanpa mendengarkan saran dari para pakar. Ini berbahaya. Minta masukan dari pakar epidemiologi, minta saran dari pakar-pakar perguruan tinggi. Yang terakhir, Bapak Ibu sekalian, saya juga minta agar disiapkan plan A, plan B, plan C-nya. Agar kita betul-betul terus siaga menghadapi situasi yang tidak terduga. Hati-hati, informasi yang saya terima tadi pagi, dunia sudah mendekati ke 10 juta kasus positif. Hati-hati, kita tidak ingin ikut terseret kepada angka-angka yang besar. Oleh sebab itu perlu kita terus siaga menghadapi situasi yang tidak terduga. Kalkulasi semuanya, hitung semuanya, siapkan antisipasinya semuanya, baik yang namanya rumah sakit darurat, kebutuhan SDM, kebutuhan tempat tidur untuk isolasi, baik di rumah sakit darurat lapangan maupun rumah sakit rujukan, betul-betul disiapkan.
Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Terima kasih atas seluruh kerja keras Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian. Saya akan memantau terus, mengikuti, dan juga melihat data-data yang ada di Provinsi Jawa Timur, dan kita harapkan dalam 2 minggu ini betul-betul ada penurunan yang signifikan. Baik R0-nya, baik RT-nya, semuanya kita harapkan bisa turun sehingga kita bisa masuk ke sebuah tatanan normal baru dan masyarakat bisa beraktivitas seperti biasa. Terima kasih.